uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada bagian sesi kedua dari tutorial kita. Nah, setelah teman-teman mendownload dataset yang kita butuhkan untuk pembelajaran hari ini, teman-teman bisa melihat ada 5 variabel di sini. Ada variabel riset dan development, ada variabel administrasi, ada variabel pemasaran, ada variabel wilayah, dan juga ada variabel profit. Nah, di sini dari variabel-variabel yang terdapat pada dataset ini, kita akan membaginya sebagai berikut. Di sini yang sifatnya variabel dependen sesuai dengan kasus yang kita akan bahas adalah variabel profit. Kemudian yang menjadi variabel independen di sini adalah variabel riset dan development, variabel administrasi, biaya administrasi, kemudian variabel biaya marketing, kemudian variabel wilayah. Nah, di mana semua satuan variabel independen 1 dan 3 ini dan juga variabel dependen adalah dalam satuan dolar per tahun. Mari kita lihat lebih dekat dari dataset yang ada. Kita melihat bahwa semua variabel independen di sini, baik riset dan development, administrasi dan pemasaran, itu dan satu variabel dependen profit itu adalah numerik, kecuali satu variabel di sini yaitu variabel state yang juga masuk dalam variabel independen, itu masuk dalam kategori atau dalam jenis tipe data kategori. Nah, sebelumnya pada pertemuan statistika kita telah mempelajari bahwa model regresi baik itu simple maupun multiple itu adalah model di mana semua datanya itu harus numerik. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa kita harus mengubah data yang selain numerik menjadi numerik gitu ya, untuk menghindari bias atau error dan menemukan apakah ada kolinearitas. Kita tadi telah membahas bahwa di dalam asumsi bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam membangun model itu adalah asumsi kolinearitas. Di sini tepatnya adalah apakah ada kolinearitas antara variabel dependent profit dengan salah satu variabel independen yaitu state di sini atau wilayah. Ya. Linear regression kita sudah membahas bahwa ketika kita akan mengkonversi data kategorikal ke data numerik, maka kita akan membangun sebuah kolom baru yang dinamakan sebagai dummy variable. Oke, jadi di postingan awal ini kita akan mengubah data, khususnya data wilayah ini, menjadi dari data yang sifatnya tekstual seperti ini menjadi matriks 0 dan 1. Nah, boleh dikatakan dummy variable itu sendiri adalah proses konversi data atau konversi data kategori ke bentuk numerik yang terdiri dari dua nilai, yaitu nilai 0 dan nilai 1. Oke, baik. Di sini kita lihat bahwa data state atau wilayah harus kita rubah menjadi, misalkan di sini di state itu ada 2 wilayah yaitu New York dan California. Tapi di realnya di startup di data yang ada itu ada 3 state, ada New York, California dan juga satu lagi Florida. Nah, di sini misalkan kita ambil contoh saja New York dan California. Nah, dari data kategori ini kita rubah menjadi dalam matriks 0 dan 1 sehingga di sini terdapat 2 kolom variabel, 2 kolom dummy variabel. Di sini jika state-nya New York, maka New York akan menjadi 1 dan California akan menjadi 0. Ketika di sini California, maka New York akan menjadi 0 dan California akan menjadi 1. Nah, tetapi pertanyaannya apakah kita membutuhkan 2 kolom untuk mewakili negara atau mewakili wilayah bagian dari New York dan California? Di dummy variable tentu tidak berlaku seperti itu. Nah, sifat dari dummy variable itu sendiri adalah di screenshot yang kita lihat di sini atau di bawah, jika New York 1, maka California secara default adalah 0 dan sebaliknya. Jadi semacam
saklar ya yang kita hidupin pada lampu. Jika misalkan satu berfungsi, jika satu nyala maka satunya secara otomatis akan mati. Jadi memiliki dua 0, dua 1 yaitu 0 dan 1. Jadi kita merubah data kategori menjadi si kategori boolean. Kalau yang sifatnya true atau false. Nah, nilainya bernilai true jika datanya sama. Misalkan baris pertama New York bernilai 1 untuk kolom New York dan akan bernilai 0 ya jika untuk California. Begitu terusnya sampai baris-baris berikutnya. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan semua variabel dummy di kolom regresi kita gitu. Karena ada aturan yang menyebutkan bahwa nilai variabel dummy itu harus selalu 1 kurang dari jumlah n, dari jumlah nilai keseluruhan, n kurangi 1. Jika kita memiliki 3 kategori, misalkan contoh pada startup kita itu ada kategori ada New York, California, dan Florida, maka total dummy variabel yang dibutuhkan adalah 3 dikurangi 1, berarti sama dengan 2 dummy atau 2 dummy variabel. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya dummy variable trap. Dan saat kita membuang salah satu dari dummy variable tersebut, apakah New York, California atau Florida, itu tidak ada aturan apakah harus dummy variable pertama, kedua, atau ketiga. Jadi pilihannya bebas, terserah kita. Nah, pada contoh ini kita akan lihat nanti di praktikumnya kita akan membawa salah satu dari 3 variabel wilayah gitu. Langkah selanjutnya harus kita pahami adalah apa saja metode untuk membangun model di dalam multiple regression. Nah, kurang lebih ada 5 metode untuk membangun model di dalam multiple regression. Yang pertama adalah all-in-one, kemudian backward elimination, kemudian ada forward selection, kemudian ada bidirectional elimination, dan juga score comparison. Nah, kita akan coba membahas satu persatu. Nah, all-in atau all-in-one itu berarti kita menggunakan semua variabel ketika kita tahu pasti bahwa semua variabel independen itu memiliki efek yang pasti pada variabel dependen. Nah, contohnya misalkan jika dokter memberitahu kita bahwa untuk hidup melebihi usia 70 tahun atau 80 tahun kita harus menerapkan pola makan makanan yang baik dan berolahraga setiap hari misalkan. Dengan kata lain, kita memiliki pakar domain yang memberitahu kita bahwa semua variabel tadi, semua variabel yang ada itu, semua variabel independen yang ada itu secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Oke. Kemudian yang kedua adalah backward elimination. Nah, dalam backward elimination ini kita mengambil semua variabel dan membuat algoritma. Yang pertama, kita memilih tingkat signifikansi level untuk stay pada model. Misalkan biasanya sih level signifikannya itu sekitar 0,05 atau sekitar 0,5% atau 0,01 1% gitu ya. Kemudian kita mempertimbangkan prediktor dengan nilai p-value tertinggi, dan jika nilai p-value-nya itu lebih kecil dari signifikansi level, ya, SL itu signifikansi level, maka kita hilangkan variabel dari prediktor tadi atau dari persamaan tersebut gitu. Nah, jika dia tidak lebih jika dia tidak lebih p-value-nya tidak lebih besar daripada nilai signifikansinya, maka kita tidak akan menyimpan variabel tersebut gitu sebagai fit model. Oke, itu adalah konsep dari forward atau backward elimination. Ini di bagian forward selection. Nah, dalam forward selection kita lihat yang pertama kita memilih satu level signifikan untuk memasukkan model kita. Misalkan signifikan levelnya ditentukan adalah 0,05. Kemudian selanjutnya kita masukkan semua model dari simple regression. Kemudian kita pilih salah satu yang memiliki nilai p-value terendah. Artinya kita buang salah satu. Kemudian dari variabel yang tersisa kita lakukan perbandingan kembali.
kita pilih variabel yang ada, ya. Kemudian kita pilih lagi model variabel yang mungkin dengan satu extra predictor yang kita tambahkan. Kemudian dari proses dari proses kita membuat persamaan dua variabel tersebut, kita memilih satu variabel dengan nilai p terendah lagi. Nah, proses ini akan terus berlanjut hingga kita tidak memiliki variabel apapun yang lebih rendah daripada tingkat signifikansi. Jadi pengaruhnya itu berdasarkan kalau misalkan nilai p value-nya itu lebih rendah daripada signifikansi level, maka kita akan membandingkan lagi. Tapi jika misalkan p value-nya itu lebih besar daripada signifikansi level, atau misalkan tidak ada lagi variabel apapun yang lebih rendah daripada signifikansi level, maka pekerjaan selesai. Seperti itu. Nah, model berikutnya atau metode berikutnya adalah bidirectional elimination. Nah, dalam bidirectional elimination ini kita akan memilih dua tingkat signifikansi. Satu namanya significant level enter, ya. Kemudian artinya kita satu significant level untuk memasukkan persamaan, dan satu lagi significant level yang untuk yang nilainya tetap atau untuk stay. Di sini misalkan kita masukkan nilai signifikansi level untuk enter itu, untuk yang kita masukkan ke dalam persamaan itu adalah 0,05, dan yang sifatnya tetap itu adalah 0,05. Nah, kemudian kita mulai dengan melakukan forward selection. Jadi forward selection, kita masukkan variabel baru gitu ya. Kita melakukan variabel baru, di mana variabel yang kita masukkan itu misalkan nilai p value-nya itu harus lebih kecil daripada signifikansi level enter, signifikansi level yang kita masukkan untuk persamaan. Jadi misalkan tadi ibaratnya menggunakan kondisi p value-nya itu lebih kecil daripada signifikansi level enter, misalkan di sini 0,05. Kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan melakukan backward elimination menggunakan kondisi yang di mana p value-nya itu lebih kecil daripada nilai signifikansi level yang tanpa memasukkan persamaan, artinya nilainya tetap yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Jadi signifikansi level stay namanya 0, di mana nilainya juga kita misalkan di sini kita masukkan 0,05. Nah, kita berhenti dan kita tidak perlu mendeklarasikan dan persamaan pendeklarasian persamaan akan berhenti ketika tidak ada variabel baru yang bisa masuk atau keluar, yang bisa dimasuk atau dikeluarkan dari persamaan. Artinya ketika nilainya sudah ya misalkan nilai p value-nya itu sudah lebih besar daripada nilai SL enter, yang lebih besar daripada nilai signifikansi level yang yang dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, kemudian ada yang namanya score comparison. Nah, dalam model ini kita akan membuat semua kemungkinan dari kemungkinan kombinasi dari persamaan. Kemudian kita akan membandingkan masing-masing kinerja dari masing-masing persamaan dengan menggunakan katakanlah misalkan mean square error atau root mean square error. Mean square error yang nilainya terendah. Jadi kita tidak akan menggunakan semua kombinasi. Untuk kemudahan kita dalam praktek kita hari ini, kita akan menggunakan kombinasi yang paling persamaan yang paling sering orang gunakan atau model yang paling sering digunakan, yaitu model backward elimination.